pagi Ananda. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu mengetahui pengertian taat, ikhlas, kaul, dan taubat. Yang kedua, tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu mengetahui dalil-dalil taat, ikhlas, kaul, dan taubat. Yang ketiga, tujuannya yaitu siswa mampu mengetahui syarat taubat, ikhlas, dan kaul. Nah, baiklah. Yang pertama, Ibu, kita akan mempelajari yaitu tentang taat. Yang pertama yaitu taat. Ada yang tahu pengertian taat? Belum. Baiklah. Taat secara bahasa yaitu patuh, tunduk. Secara istilah yaitu kita taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau taat kepada Allah yaitu mematuhi segala perintah-perintah yang disuruh oleh Allah. Nah, di sini Ibu sudah membuat dalil tentang taat. Dalil tentang taat tersebut terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Nanti Ibu bacakan dalilnya. Setelah itu kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, artinya di sini yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Nah, dari ayat di atas ini dapat kita simpulkan bahwa kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama yaitu taat kepada Allah. Nah, dari ayat ini kita sebagai seorang muslim yang kita harus taat pertama dan paling utama sekali yaitu taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini bersifat mutlak. Tidak ada keraguan-raguan. Kita wajib taat kepada Allah dari segi apapun. Nah, dan dari ayat ini taat yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Ya, taat yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Taat kepada Allah Rasul ini sama artinya dengan taat kepada Allah. Jika kita mentaati Rasul, maka kita juga mentaati Allah, dan apabila kita tidak mentaati Rasul, maka kita juga sama juga tidak mentaati Allah. Nah, sampai di sini Anda semua paham? Dan taat yang ketiga yaitu ulul amri minkum. Siapa itu ulul amri? Pemimpin. Ya, pemimpin. Ulul amri di sini yaitu pemimpin. Taat kepada pemimpin ini sifatnya tidak mutlak, tetapi memiliki syarat. Apa itu syaratnya? Apabila pemimpin tersebut taat kepada kitab Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mentaati pemimpin tersebut. Tetapi jika pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak wajib mentaatinya. Nah, sampai di sini Anda paham? Nah, baiklah, kalian semuanya sudah paham. Selanjutnya kita masuk kepada ikhlas. Ada yang tahu apa maksud ikhlas? Ya, kurang lebih seperti itu.
secara bahasa itu ikhlas berarti bersih dari kotoran. Secara istilah itu kita melakukan apapun itu berniat semata-mata hanya karena Allah, tidak mengharap imbalan dari apapun. Nah, di sini ada Ibu paparkan dalil tentang ikhlas. Ibu baca dulu ya, nanti kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, arti dari ayat ini yaitu sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mamati. Qul ini sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Nah, dari ayat di atas dijelaskan bahwa apapun yang kita kerjakan kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas di sini menempati kedudukan yang paling agung. Kenapa? Karena ikhlas itu merupakan hal yang paling penting dari setiap amalan yang kita lakukan. Amalan yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita apakah ikhlas atau tidak. Jika niat kita ikhlas, maka Allah akan menerima amalan kita tersebut. Tapi kalau kita tidak ikhlas, semuanya akan sia-sia. Nah, sampai di sini Anda semua paham? Selanjutnya yang ketiga yaitu khauf. Ada yang tahu itu apa itu khauf? Ya, seperti itu. Khauf itu secara bahasa yaitu takut, resah, khawatir, cemas. Namun secara istilah yaitu cemas di sini dapat kita artikan perasaan takut seseorang kepada Allah karena dia merasa kurang sempurnanya ibadahnya kepada Allah. Dia takut bahwa Allah akan murka kepada dia atau tidak menerima semua amalan yang dia lakukan. Khauf di sini, sifat khauf ini muncul disebabkan karena akidah seseorang itu telah benar. Dia telah benar-benar mengetahui bagaimana Allah itu, dia mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah diantaranya seperti Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Jadi dia takut apapun yang dia lakukan itu apabila tidak baik, maka dia takut Allah merasa marah atau murka kepadanya. Sifat khauf ini dirasakan oleh orang-orang yang telah benar-benar akidahnya itu telah benar gitu. Sampai di sini Anda paham? Nah, baiklah. Selanjutnya yang ketiga, kita akan masuk ke yang keempat, yaitu taubat. Nah, ada yang tahu apa itu taubat? Maaf, menyesal. Kurang lebih seperti itu. Taubat secara bahasa yaitu kembali, sedangkan secara istilah yaitu kembali ke jalan yang benar. Kita itu kembali ke jalan yang benar dengan didasari dengan niat di dalam hati bahwa kita tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada ibu menjelaskan tentang membuat dalil tentang taubat. Ibu akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya. Nah, dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan, yaitu dari ayat itu kita mengambil kesimpulan Allah, jika kita bertaubat maka kita itu tidak hina, melainkan kita akan menjadi dekat kepada Allah. Kita akan lebih dicintai oleh Allah. Nah, di sini Ibu akan membuat jenis-jenis taubat. Yang pertama yaitu taubat menyangkut dosa kepada Allah. Taubat di sini maksudnya yaitu kita itu bertaubat kepada Allah dengan taubat kepada Allah ini. Menurut Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat yang melaksanakan taubat, yaitu taubat di sini mempunyai taubat kepada Allah ini ada 3 syarat. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa yang pernah kita buat itu. Jadi yang pertama yaitu syarat-syarat taubat itu kita meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, kita menyesali perbuatan kita tersebut. Kita menyesali perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Dan syaratnya yang ketiga yaitu berniat untuk tidak melakukan kesalahan itu kembali. Nah, sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Ya, itulah syarat taubat menyangkut dosa kepada Allah. Nah, apabila ketiga syarat yang disebutkan tadi, apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka taubat kita dinyatakan tidak sah. Yang kedua yaitu taubat menyangkut dosa kepada siapa? Ada yang tahu? Manusia. Ya, kepada manusia. Ada? Ya, silakan. Kepada manusia. Maksud dari taubat di sini yaitu apabila kita itu bertobat atas kesalahan yang pernah kita perbuat kepada sesama manusia lainnya. Nah, di syarat-syarat taubat kepada sesama manusia itu sama dengan taubat kepada Allah. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua yaitu menyesali dalam hati perbuatan itu, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan itu. Dan yang ketiga yaitu berniat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, namun tobat kepada manusia ini ditambah lagi menjadi 4, yaitu membebaskan diri dari hak-hak manusia yang telah kita zalimi. Seperti misalnya kita apabila menyangkut harta, maka kita mengembalikan harta orang-orang yang telah kita zalimi tersebut. Yang kedua yaitu apabila tidak bersifat non materi, seperti apabila kita pernah mengunjingkan
menjatuhkan dia, pernah memfitnah dia, maka kita harus meminta maaf kepada orang-orang tersebut. Nah, sampai di sini semua Ananda paham? Paham, Bu. Sampai di sini paham semua kan? Ada yang masih kurang paham tentang keempat materi kita tadi? Ada yang kurang paham? Paham, Bu. Nah, jika semuanya sudah paham, baiklah Ibu akan melakukan kuis. Di sini kuisnya yaitu Ibu akan menanyakan kembali apa yang telah tadi kita pelajari. Baiklah, Ibu akan bertanyakan tentang taat. Setelah kita mempelajari dalil pengertian dari taat, maka dapat disimpulkan kita harus taat. Tapi kepada siapa kita harus taat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Rahma, silakan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Ya, betul. Itu pertanyaan pada Rahma. Ya, karena Ibu sudah memberikan kuis, Ibu juga mempunyai hadiah. Silakan Rahma ambil hadiahnya. Ya. Nah, baiklah. Setelah selesai, minggu besok pembelajaran kita tentang apa lagi? Yaitu tentang sifat-sifat wajib Allah. Nah, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.